Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Romo Rafael, Ibu Bapak, saudara-saudara, kaum muda, remaja, anak-anak yang terkasih, selamat malam. Salam semuanya. Kita bersama-sama pada malam hari ini merayakan Injil Natal. Kita bersama-sama membuka hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita di kandang Bethlehem dalam kemiskinan dan kesederhanaannya. Bapak Ibu yang kasih, saudara-saudari, malam ini kita merayakan terang yang menembus kegelapan dunia. Nabi Yesaya mengatakan janji Allah, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu bukan sekedar harapan, melainkan seorang anak yang lahir bagi kita, sang penasihat ajaib, Raja Damai. Dalam bacaan kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada umat Titus, bab 2 ayat 11 sampai 14, Rasul Paulus menegaskan bahwa kelahiran Kristus adalah pernyataan kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu bukan hanya menghibur, tetapi juga mengubah hidup, mengajak kita meninggalkan keegoisan kita dan hidup benar sambil menantikan penggenapan harapan kita. Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14 hari ini menampilkan cara Allah bekerja yang mengejutkan. Juru selamat lahir dalam kesederhanaan di Tuhan, dan kabar sukacita itu pertama-tama disampaikan kepada para gembala. Allah memberi jalan rendah hati agar tak seorang pun merasa terlalu kecil di kasih-Nya. Tema Natal tahun ini KW dan PKI yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Maka mari kita mengundang Bayi Yesus yang hadir pada kesempatan ini untuk senantiasa juga hadir di tengah-tengah keluarga kita dan menyelamatkan keluarga kita sehingga terciptalah suasana damai, cinta kasih dan persaudaraan. Maka mari di awal perayaan syukur ini, mari kita hadir sejenak, kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui akan segala kelemahan dan kedosaan kita di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini berpanikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah melakukan misteri terang itu di dunia ini, kelak layak menikmati sukacitanya di surga dengan pengangkatan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari dengan menghormat kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab Buk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya
serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Semua
adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.